Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lailatul Rahimah dengan akhiran NIM 127. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang praktik proses penyusunan perundang-undangan dan tantangan ke depan terkait pembentukan perundang-undangan di Indonesia. Adapun proses penyusunan perundang-undangan di Indonesia sendiri itu melibatkan beberapa tahapan yang sistematis dan melibatkan beberapa pemangku kepentingan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap undang-undang yang disusun dapat menjawab kebutuhan hukum dan sosial masyarakat dengan efektif. Berikut adalah penjelasan tentang penyusunan praktik perundang-undangan dan tantangan yang dihadapi ke depan dalam pembentukannya. Praktik proses penyusunan perundang-undangan di Indonesia melibatkan beberapa hal. Yang pertama adalah perancangan dan pengusulan, di mana perancangan program legislasi nasional merupakan dokumen perancangan penyusunan undang-undang yang disusun untuk periode 5 tahun dan setiap tahun, yang mencakup prioritas rancangan undang-undang yang akan dibahas. Yang kedua adalah pembahasan dan penyusunan. Yang ketiga adalah pembahasan bersama pemerintah, di mana ini merupakan hearing publik bertujuan untuk menyerap aspirasi dan kritik dari berbagai kalangan. Yang ketiga adalah pembahasan tripartit. Pembahasan tripartit merupakan pembahasan rancangan undang-undang yang dilakukan bersama antara DPR, DPRD, dan pemerintah untuk mencapai kesepakatan final. Yang keempat adalah pengambilan keputusan dan pengesahan. Setelah pembahasan selesai, dilakukan pengambilan keputusan di rapat paripurna DPRD. Pengesahan dilakukan oleh Presiden yang telah disetujui oleh DPR, diserahkan kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Jika Presiden tidak menandatangani dalam waktu tertentu, maka RUU otomatis menjadi undang-undang. Yang kelima adalah promulgasi dan publikasi. Promulgasi merupakan undang-undang yang telah disahkan oleh Presiden, kemudian diumumkan dalam lembaran negara dan mulai berlaku pada saat yang ditentukan. Adapun tantangan ke depan terkait perancangan perundang-undangan di Indonesia sendiri, seperti kualitas naskah akademik, di mana penelitian dan data yang kurang mendalam serta keterlibatan ahli yang terbatas. Terbatasnya keterlibatan ahli dalam penyusunan naskah akademik ini bisa mempengaruhi kualitas dan ketetapan isi dari undang-undang itu sendiri. Yang kedua, proses pembahasan yang kurang transparan, di mana proses pembahasan undang-undang ini seringkali kurang melibatkan partisipasi publik yang memadai, sehingga aspirasi dan kebutuhan masyarakat tidak sepenuhnya terwakilkan. Yang ketiga adalah pengaruh politik yang kuat, di mana intervensi kepentingan politik pembentukan undang-undang seringkali dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu yang bisa mengaburkan tujuan utama dari undang-undang tersebut. Sedangkan untuk strategi mengatasi tantangan tersebut itu sendiri, seperti meningkatkan kualitas naskah akademik, memperkuat partisipasi dan transparansi publik, mengurangi pengaruh politik yang berlebihan, meningkatkan harmonisasi peraturan, meningkatkan kapasitas pembuatan hukum, mendorong implementasi dan penegakan hukum yang efektif, serta perlu diadakannya sosialisasi dan edukasi yang lebih baik. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, maka proses pembentukan perundang-undangan diharapkan dapat menghasilkan hukum yang lebih efektif, adil, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.